Mahar Cinta Pria Bad Boy. Bab 173. Sanum memeluk keduanya sayang. 33. Beberapa jam sebelumnya, Alice menggigit kuku panjangnya panik. Dia berjalan mondar-mandir memikirkan rencana. Bagaimanapun dia harus membawa Aurel dari rumah Gaza. Anak itu sudah dia tekan berkali-kali, tapi tetap saja dia khawatir jika bocah itu membuka suara. Alice melirik jam di tangannya, dia kemudian meriah tasnya dan berlari keluar rumah. Buru-buru dia naik ke mobilnya dan mengendarai mobil itu dengan kecepatan tinggi menuju perusahaan Leonard. Tadi pagi dia baru saja dari sini, dan sore ini Alice kembali. Mobilnya parkir di parkiran kantor, atensinya memperhatikan lobi. Beberapa karyawan tampak keluar dengan wajah sumringah. Penatnya pekerjaan sejak pagi hingga sorenya akhir selesai. Gaza. Dia menunggu cowok itu keluar. Beberapa menit terlewati, atensinya memperhatikan sosok laki-laki yang tampak gagah dan berkarisma dengan setelan jas kerjanya. Keturunan Leonard itu tengah berbicara bersama Vian seraya jalan keluar. Dia makin tampan dengan setelan kerja. Alice tersenyum lebar. Pelukannya pasti semakin menghangatkan, dada bidangnya, dan otot lengannya. Pikiran Alice kembali ke masa dia pernah melihat tubuh menggoda milik Gaza. Baginya akan menyenangkan jika dia bisa memiliki Gaza seutuhnya. Selain tampan dengan tubuh yang sangat proporsional, Gaza seorang sultan, hidup wanita manapun akan terjamin bersama penerus satu-satunya Leonard itu. Alice tersentak begitu mobil Gaza meninggal parkiran, dia menginjak gas dan mengikuti kemana perginya laki-laki itu. Dia belum tahu di mana rumah baru Gaza, maka satu-satunya cara adalah mengikuti. Jika waktunya pas dia akan mendatangi tempat itu kala Gaza tidak di sana. Jam sore seringkali macet karena sudah jam pulang kerja orang kantoran. Alice berada lebih lama di jalanan raya mengikuti mobil Gaza yang berjarak 2 mobil di depannya. 40 menit berlalu, mobil mewah Gaza memasuki Regency. Sebuah komplek perumahan mewah yang sangat asri dan hijau. Untuk satu rumah memiliki luas tanah yang sangat luas. Rumah di sana rata-rata juga didesain unik dengan bangunan besar dan tinggi. Alice mematikan dulu mobil Gaza masuk, dia baru mengikuti dari belakang. Dia beralasan tamu Gaza kala ditanya seorang satpam di gerbang perumahan. Alice berhenti dengan jarak 2 rumah. Dia perhatikan kala mobil Gaza berhenti di depan sebuah rumah yang lebih terlihat seperti mansion. Sangat luas dan besar. Tatapan Alice memandang iri rumah itu. Kediaman keluarga Gaza bersama Sanum. Dia mengenggam setirnya kuat-kuat. Sebentar lagi gue akan jadi nyonya di rumah besar itu, tekadnya. Satu sudut bibirnya naik. Mobil Gaza masuk ke dalam. 2 orang satpam langsung menutup gerbang. Alice menjalankan lagi mobilnya dan berjalan pelan, dia mencoba melihat ke dalam. 34. Pandangannya jatuh pada Gaza yang mengendong Nafesa lalu mencium kening Sanum. Alice mengernyit. Kenapa mereka baik-baik aja? Ya kenapa mereka begitu? Kenapa hubungan mereka malah semakin baik? Bukan ini yang Alice inginkan. Seharusnya Sanum bertengkar hebat dengan Gaza, memaki Gaza dan mengajukan perceraian. Lantas apa ini? Keluarga kecil itu tampak bahagia. Senyuman Gaza bahkan begitu manis saat bersama Sanum dan anaknya. Kenapa Sanum tidak terpengaruh dengan keberadaan Aurel di rumahnya? Apa jangan-jangan dia tidak percaya Aurel anak Gaza? Mereka gak boleh seperti ini. Ini gak adil. Dia menggeleng. Tatapannya penuh kebencian. Lihat aja Sanum, gue akan rebut Gaza dari lo. Gimanapun caranya. Mereka masuk ke dalam rumah, Alice masih memperhatikan mereka dengan dongkol. Begitu mereka tidak terlihat lagi, dia berteriak kesal. Lihat apa yang akan gue lakukan.
Maaf, saya meminta Pak Bram bertemu di sini. Tadi pagi dia sudah menelpon Bram untuk bertemu di jam makan siang, polisi itu menyetujui. Kini mereka berbicara di salah satu resto ruangan VIP yang sangat tertutup dan kedap suara. Tidak apa-apa Gaza. Divisi kejahatan baru selesai menangani kasus, jadi saya cukup senggang untuk saat ini. Makanan tersaji di atas meja, 2 cangkir kopi terletak di hadapan mereka, uapnya masih mengepul. Ada teko kaca berisi kopi juga untuk tambahan. Gaza berbasa-basi dulu, membahas hal lain. Di tengah menikmati makanan, Gaza menaruh alat rekaman suaranya di atas meja. Dia geser ke arah Bram. Seperti dejavu. Gaza pernah juga menyerahkan rekaman suara. Sebelah alis Bram naik, dia menaruh sendoknya. Jangan bilang. Tidak Pak Bram, ini bukan saya. Pak Bram, coba dengar dulu. Bram meraih rekaman itu, ia tekan tombolnya hingga terdengar percakapan. Pria itu meretakkan giginya mendengar obrolan mereka. Saya berpura-pura karena ingin memastikan sesuatu. Sebelum masuk ke ruangan Ferry, saya rekam obrolan kami. Gaza mengambil map yang dia bawa dari tas kerjanya. Itu map dari Michelle waktu itu. Mereka berlindung di balik nama panti, nyatanya anak-anak itu dikurung dan diperjuangkan belikan. Kasus seperti ini jarang saya temui. Bram membuang nafas kasar. Apa yang kamu pastikan di sana Gaza? Pak Bram ingat berapa hari lalu, saya meminta alamat ibu dari anak yang sempat hilang 5 tahun lalu. Ya saya ingat. Wanita itu penipu. Bram tampak terkejut. Wanita itu bukan ibunya. Gaza menggeleng. Bukan, dia bekerja untuk tempat ini. Gaza mengetuk foto panti di atas meja itu. 35. Dengan jari telunjuknya. Entah dia teledor apa bagaimana, dia memberikan nomor ponsel beberapa kali pakai yang bisa membuat jati dia terbongkar. Anak itu sekarang di sana. Tidak Pak Bram, anak itu tidak di sana. Mereka sudah menjualnya. Gaza tidak bisa menjawab perihal itu, bahkan dia tidak tahu pasti apakah Aurel yang saat ini di rumahnya anak yang sama dengan 5 tahun lalu. Saya akan minta surat penggeledahan dan penangkapan, ujar Bram meraih ponselnya. Rekaman ini cukup untuk dijadikan bukti. Tunggu Gaza, kamu tidak benar-benar transfer uang untuk anak-anak itu kan? Tidak. Seperti obrolan di akhir, saya beralibi ingin bicara dengan orang-orang saya. Bram mengangguk mengerti. Tapi sebelum itu saya ingin meminta bantuan Anda. 2 alis Bram menekuk. Saya akan kembali ke sana, saya akan berpura-pura lagi. Ada yang perlu saya ambil. Saya juga harus menemui wanita yang menipu itu, Yuri. Bertanya langsung. Kamu bisa menanyakannya setelah mereka ditangkap Gaza. Kita lindungi dulu anak-anak yang terkurung. Pak Bram bisa membawa tim secara diam-diam mendekati lokasi. Akan berakibat buruk kalau mereka tahu saya membawa pihak polisi. Baiklah, apa rencana kamu? Besok saya dan Michelle akan ke sana, mengambil data mereka. Jika sesuatu terjadi saya akan menghubungi Pak Bram langsung. Kamu yakin Gaza? Mereka bisa saja berbahaya. Saya jago bela diri. Mereka bisa saja mempunyai pistol. Untuk itu saya minta bantuan Anda. Bram menghela napas. Dia mengangguk. Kamu harus lebih waspada. Wanita itu mengenali kamu. Kalau orang itu sempat bertanya kepada Yuri tentang kalian, mereka tidak akan segan bertindak di luar dugaan. Ya, saya mengerti Pak Bram. Kirim lokasinya kepada saya. Besok tim kami akan standby tidak jauh dari sana. Gaza mengangguk lagi. Dia akan menuntaskan segalanya besok. TIN. 36.
Elis menekan klakson berkali-kali agar satpam membuka gerbang rumah yang kini dia datangi. Seorang satpam keluar lewat pintu masuk kecil. "Buka pintunya. Saya mau masuk." Perintahnya kala satpam itu berdiri di sisi jendela mobilnya. "Anda Elis?" Satpam itu menatapnya lama. "Benar Anda Elis. Ada kepentingan apa Anda ke sini?" "Heh satpam, terserah gue lah mau ngapain ke sini." Maki Elis sangat emosi. "Mohon maaf, Tuan melarang saya membuka gerbang jika Anda datang." Kelopak mata Elis melebar. "Saya ini calon istri Gaza, buka saja pintunya." "Tidak. Anda bisa pulang." Satpam rumah Gaza lalu kembali masuk dan mengunci pintu itu. Elis menatap kesal, dan lekas keluar. Kala matanya melihat Aurel sedang main bersama Nafesa di taman, satu sudut bibirnya naik. "Aurel!" teriaknya, mengalihkan atensi dua anak itu. Mata Aurel melebar melihat keberadaan Elis, anak kecil itu langsung gemetaran dan berlari masuk ke dalam rumah. "Aurel balik kamu!" pekiknya karena Aurel kabur. "Buka gerbangnya." Elis menggedor-gedor gerbang tinggi itu. "Silakan pulang Mbak. Berani banget nyuruh gue pulang. Kalau gue jadi istri sah Gaza, gue pecat kalian." Murkanya pada dua satpam itu. Tidak ada respon apapun. Elis berteriak di depan gerbang rumah Gaza. Dia memanggil nama Aurel berkali-kali. "Sialan!" makinya. Dia melihat Vesa yang hanya berdiri menatapnya. Elis tersenyum miring, dia masuk ke mobil mengambil sebuah coklat. Lalu kembali mendekat. "Vesa, sini." Suaranya melembut. Vesa mengerjap. "Mama ada coklat buat Vesa nih." Dia perlihatkan sebatang coklat Silverkin. Sayangnya Vesa hanya berdiri ragu. "Vesa mau ketemu Papa Gaza gak?" Hanya mendengar nama Gaza, anak berusia 2 tahun itu langsung berlari mendekat. Melihat itu, kedua satpam langsung menjaga Nafesa. Elis menatap malas. "Ini satpam apa bodyguard? Kenapa susah sekali masuk ke sini?" "Jangan pengaruhi Nafesa," kecam salah satu satpam itu. Elis mengabaikan. Dia menyerahkan coklat yang diterima Nafesa. "Papa Gaza suruh Mama ke sini jemput Vesa. Ikut sama Mama ya. Papa beliin mainan banyak banget buat Vesa." "Papa." Mata Vesa berbinar. "Iya Papa Gaza. Sini Vesa keluar." Vesa langsung mencari celah keluar. Kedua satpanem langsung menahan. "Vesa, nanti Uma cariin." "Papa Vesa." 37. Lagi kerja. "Papa." Nafesa menggeleng. Dia mendorong gerbang dengan tak sabar agar dibuka. "Papa." Elis tersenyum puas, sepertinya dia bisa memakai Vesa untuk mengancam Gaza. Anak kecil itu mudah dibohongi. "Uka." Vesa menangis kencang karena gerbangnya tidak dibuka. Seorang satpam langsung menggendong Nafesa. Nafesa malah mengamuk. "Papa Hua." Di sisi lain Aurel langsung berlari ke kamarnya, bersembunyi di bawah selimut. Sanum yang baru saja dari ruangan lain mengernyit melihat tingkah Aurel. Langkahnya mendekat, di saat bersamaan telinganya mendengar teriakan Elis di luar sana. Mata Sanum membulat. Nafesa. Dia mengkhawatirkan putrinya. Sanum berlari terburu keluar kamar disusul tangisan Nafesa. Matanya menangkap keberadaan Elis di luar gerbang. Vesa. Putrinya digendong satpam. "Maaf Nona." Vesa menangis karena wanita itu menggunakan nama tuan muda. Tatapan Sanum langsung beralih pada Elis, dia menghela nafas. Sanum membawa Vesa dalam dekapannya. "Papa," panggilnya menangis. Vesa itu sangat bucin dengan Gaza. "Vesa sayang, Putri Soliha Uma, Papa nanti pulang ya." "Enggak oh."
Papa. Ayo Vesa, ketemu Papa yuk. Alice mengulurkan tangan dengan senyuman licik. Mbak jangan pengaruhi putriku. Sanum jadi kesal, lihat Vesa malah makin keras menangisnya. Siapa yang pengaruhi? Mamanya ini mengajak ketemu papanya. Kurang baik apa gue? Lo bisa santai aja di rumah atau ngemal, biar Vesa gue dan Gaza bareng-bareng. Jangan terlalu bermimpi mbak jadi mama. Tidak ada seorang ibu yang tega memukuli anaknya. Muka Alice memerah kesal. Hei berani banget lo. Aurel anak G, terserah gue mau melakukan apapun. Sanum tersenyum di balik cadarnya. Apa mbak yakin Aurel anak mbak? Alice menggeram. Lo pikir Aurel anak siapa hah? Dia anak gue dan Gaza. Sanum percaya dengan Mas Gaza. Aurel bukan anak kalian. Lo dibodohi Sanum. Dan Sanum tidak akan mudah dipengaruhi oleh wanita yang berusaha jadi perusak rumah tangga orang. Kurang ajar lo. Emosi Alice terpancing. Lo bisa merasa baik-baik sekarang, tapi ingat gue gak akan biarin kalian bahagia. Lo akan menangis darah begitu terbukti Aurel anak gue dan Gaza. 38. Mbak salah. Sanum gak akan nangis darah jika itu benar, tapi Sanum akan menerima Aurel bagian dari keluarga kami, tidak dengan Mbak. Mohon maaf jangan berharap Mbak bisa menjadi bagian dari keluarga kami. Alice tentu kaget dengan ucapan Sanum. Bagaimana mungkin wanita bercadar itu tidak terpancing? Dia yang sudah emosi dengan suara tinggi hanya dibalas dengan tenang oleh lawannya. Lo menerima anak suami lo dari wanita lain. Ya, lo gila Sanum. Gaza gak jadiin lo satu-satunya. Dia brengsek. Sanum menutup telinga Vesa. Dia menatap satpam yang masih berdiri di dekatnya. Pak tolong bawa Vesa masuk, minta Mbak Jila dan Birati tenangin Vesa dulu. Baik Nona. Enggak oh. Vesa menolak begitu akan diberikan pada satpam. Vesa, mau ya? Nanti Uma telepon papa ya, bujuk Sanum. Vesa akhirnya menurut. Dia kini dibawa masuk oleh satpam. Sanum kembali menatap pada Alice. Mereka terhalang gerbang. Apa perlu aku ingatkan kalau waktu itu Mbak yang menjebak Mas Gaza? Mas Gaza brengsek atau Mbak yang terlalu bermudah-mudahan berikan tubuh pada banyak laki-laki? Tanyanya telak. Membuat Alice tidak mampu berkata-kata, matanya berkilat emosi. Sanum tersenyum. Sebaiknya Mbak urungkan niat merusak rumah tangga orang lain, silakan Mbak cari laki-laki lain. Sampai kapanpun, bagaimanapun cara Mbak mengganggu kami, Sanum gak akan ninggalin Mas Gaza. Lo Sanum. Alice menunjuk marah. Lo akan nyesel setelah ini. Pelik Alice. Wanita itu lalu berlalu ke dalam mobilnya, membawa kendaraan roda 4 itu dengan kencang. Sanum menghela nafas seperginya Alice. Dia arahkan perhatian pada satpam. Pak kalau Mbak Alice datang, tolong langsung kabari Sanum ya. Baik Nona. Makasih Pak. Sanum tersenyum lalu kembali masuk. Di ruang tengah Vesa sedang dibujuk dengan mainan oleh Birati dan Mbak Jila. Begitu dia mendekat, Vesa langsung berlari ke arahnya. Sanum memeluk Vesa dan mencium pipinya. Untunglah tangis putrinya sudah reda. Mau telepon papa? Au. Sanum tersenyum. Dia tatap Birati dan Mbak Jila. Terima kasih Bi, Mbak. Boleh tolong lihatkan Aurel untuk saya? Sepertinya Aurel sedang ketakutan. Tentu saja Nona. Mereka mengangguk lalu beranjak ke kamar Aurel. Sanum membawa Vesa ke kamarnya dan mengambil ponsel. Dia akan tenangkan Vesa dulu setelah ini memeriksa keadaan Aurel. Ia klik icon pada nomor Gaza, langsung terhubung. Assalamualaikum sayang. Papa. Mendengar suara papanya Vesa langsung memanggil. Vesa,
Gaza beralih ke panggilan video. Sanum langsung menerima hingga terlihat wajah Gaza yang 39 tampak berada di res 0. Vesa nangis. Tanya Gaza di seberang sana, melihat mata putrinya yang basah.